Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Husna yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, salat maghrib secara berjamaah. Tentunya semua dari kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengangkat derajat kita serta menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Husna yang semoga dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita pada pembahasan tafsir Ibnu Katsir dari tafsir Juz Amma. Walhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita menyelesaikan tafsir surat Az-Zalzalah, maka kita masuk dari penjelasan tafsir Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah. Nah, surat ini dinamakan surat Al-Bayyinah yang artinya bukti yang nyata, keterangan yang jelas. Dan itu terambil dari ayat pertama surat ini. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maka dinamakanlah surat ini dengan surat Al-Bayyinah. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan ia tergolong dari surat Madaniyah, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan jumhurul mufassirin, mengatakan bahwa surat ini surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi diperintahkan berhijrah ke Madinah. Nah, turunlah surat ini. Global kandungan dari surat ini, di dalamnya dijelaskan pernyataan orang-orang musyrikin, demikian pula ahlul kitab, bahwa mereka ini tidak akan meninggalkan agama mereka, artinya terus-menerus berada di atas agama dan keyakinan mereka sampai datang kepada mereka Rasul yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka ketika datang kepada mereka Rasul yang telah dijanjikan tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka malah berpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Padahal Nabi itu datang kepada mereka sesuai dan persis dengan sifat-sifat yang tersebut di dalam kitab mereka. Tidak ada keraguan. Tapi karena rasa dengki dan hasad mereka, mereka tolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini tidaklah membawa kecuali risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan kepada umat manusia
agar mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menegakkan solat, dan menunaikan zakat. Nah, inilah isi global kandungan dari surat Al-Bayyinah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan baca ya tafsir dari surat ini, di mana sebelumnya kita akan terjemahkan dulu ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dari surat ini. Allah mengatakan, "Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka ini tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Itulah Rasul utusan Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Quran itu terdapat kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab, yaitu ahlul kitab, kecuali setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas itu. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka ini diperintah, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan ibadah hanya kepadanya. Hunafa, itulah agama yang lurus. Untuk menegakkan agama yang lurus itu, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka tegakkan salat, mereka tunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam neraka Jahannam, kekal mereka selama-lamanya. Kekal mereka berada di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal dengan amalan saleh, ulaika hum khairul bariyah. Nah, mereka itulah sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Apa balasan untuk mereka? Jazaohum, balasan untuk mereka inda rabbihim, yaitu di sisi Rabb mereka, jannatu adnin, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah bagi siapa yang punya khasyah, rasa takut yang mendalam kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjemahan singkat dari surat Al-Bayyinah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pernyataan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Allah sebut mereka ini sebagai orang-orang kafir. Ahlul kitab, mereka ini adalah Yahudi dan Nasara. Mereka disebut dengan ahlul kitab karena bersama mereka ada kitab. Yahudi bersamanya ada Taurat, Nasrani bersamanya ada Injil. Maka mereka disebut dengan ahlul kitab. Walaupun tentu saja dari akidah umat Islam, kitab-kitab yang ada pada mereka sudah mengalami tahrif,
wat tabdil wat taghyir, mengalami perubahan. Nah, ada penambahan, ada pengurangan dan seterusnya dari apa yang kita ketahui bersama. Tapi mereka tetap dikatakan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, mereka adalah para penyembah berhala. Para penyembah berhala, baik itu dari kalangan Bani Israel ataupun selain mereka. Termasuk di dalamnya orang-orang kafir Quraisy yang Rasulullah SAW diutus, ya, berada di tengah-tengah mereka dari bangsa Arab maupun selain mereka. Masuk di dalamnya Majusi, para penyembah api, dan selain itu. Nah, mereka ini, kata Allah, adalah orang-orang kafir. Jadi Allah tegaskan mereka itu kafir. Ini menunjukkan bolehnya untuk menamai mereka sebagai orang-orang kafir. Kafir itu apa? Kafir itu dari kata kafara yang artinya menutup. Mereka dikatakan kafir karena menutup diri dari kebenaran. Mereka menutup diri dari kebenaran. Makanya dikatakan sebagai orang-orang kafir. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan tegas mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, di mana mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai kapan? Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu pernyataan mereka, ya. Bukti yang nyata ini apa? Nanti akan datang pada ayat yang keduanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pemahaman ayat, kalau datang kepada mereka ahlul kitab dan orang musyrik, bukti yang nyata itu yaitu datangnya Rasulullah, berarti apa? Mereka akan tinggalkan agama mereka. Tapi ini cuman pernyataan mereka. Kenyataannya tidaklah demikian. Justru mereka terpecah belah setelah itu. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman. Namun pernyataan global mereka, kami tidak akan tinggalkan agama kami sampai datang bukti yang nyata itu, al-bayyinah. Nah, para ulama rahimahumullahu taala memberikan beberapa penafsiran terkait dengan mumfakkina, kalimat itu. Ada yang mengatakan mereka tidak akan berhenti di atas kekafiran mereka. Terus mereka akan kafir kepada Allah sampai datang bukti yang nyata. Ada juga yang menafsirkan mereka itu tidak meninggalkan sifat-sifat yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab mereka sampai beliau diutus. Artinya, kata ulama, mereka tidaklah mengingkari sifat-sifat baiknya Nabi kecuali setelah Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, dan beliau menyatakan dirinya sebagai Nabi dan utusan Allah, sang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Baru setelahnya mereka apa? Kafir kepada Nabi dan mengingkari sifat-sifat baiknya Nabi. Yang tadinya mereka mengatakan Rasulullah itu adalah shadiqun amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Tapi setelah beliau menyatakan dirinya sebagai utusan Allah dan membodohi agama nenek moyang mereka, maka serta merta mereka cabut gelar-gelar baik yang ada pada diri Nabi kita. Yang tadinya dikatakan jujur, lalu kemudian berubah menjadi pendusta. Yang tadinya dikatakan orang yang amin, terpercaya, dikatakan sebagai majnun, orang gila. Yang tadinya Nabi kita mereka sebut dengan sebutan Muhammad, orang yang terpuji, mereka ganti dengan mudammam, yang tercela. Kenapa? Hasadnya mereka, dengkinya mereka, tidak sukanya mereka ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang Yahudi ketika itu. Subhanallah, orang Yahudi, ya, disebutkan dalam sejarah, mereka ini
ketika berperang dengan orang-orang musyrikin selalu mengatakan kepada orang-orang musyrikin, ya, kata mereka, tunggu saja kalian. Tatkala datang nabi yang terakhir, dia akan berperang bersama kami untuk mengalahkan kalian. Itu ucapannya orang Yahudi, Pak. Sewaktu itu, sebelum nabi diutus. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya ada nabi terakhir. Dan mereka menyangka bahwa nabi yang terakhir itu dari kalangan mereka, Bani Israel, Yahudi. Nah, karena apa? Allah mengutus para nabi dan para rasul itu memang banyak dari kalangan mereka. Mereka sangka ini nabi yang terakhir juga dari keturunan kami. Tapi ternyata, ya, Allah menjadikan nubuah dan risalah yang terakhir kepada diri kita, Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan bangsa Arab, bukan dari keturunan Bani Israel. Disitulah rasa dengki mereka muncul. Kenapa? Kok bisa-bisanya yang diutus ini bukan dari keturunan kami? Kami harap-harap bahwasanya dia adalah dari keturunan kami, ternyata dari musuh kami ternyata. Nah, justru yang musuh mereka beriman, kebanyakan mereka beriman, sementara mereka kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala terangkan, mereka itu betul-betul kenal Nabi kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Nabi Muhammad itu. Bahkan mereka lebih kenal terhadap Nabi Muhammad ketimbang anak-anak mereka sendiri. Itu yang mereka tunggu-tunggu soalnya. Itu yang mereka nanti-nantikan. Pas datang sesuai dengan sifat-sifatnya. Ya kan? Subhanallah. Tertera di dalam kitab mereka. Mereka tolak hanya karena kesombongan, hasad, dan dengki mereka. Lihat di dalam Al-Quran, dalam surat As-Saff, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Nah, dan ingatlah tatkala Nabi Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku ini Rasulnya Allah. Aku benarkan kitab-kitab yang turun sebelum kalian. Kitab-kitab terdahulu, berupa Taurat dan selainnya. Dan aku berikan kabar gembira akan kedatangan seorang Rasul yang datang nanti setelah saya," kata Nabi Isa, "namanya Ahmad." Salah satu nama Nabi kita Muhammad SAW, Ahmad. Nah, tapi apa setelah datang? Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka tatkala datang Rasulullah Muhammad SAW membawa bukti-bukti yang jelas, ya, qalu hada sihrum mubin. Lantas mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata, kata mereka. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, demikian pula orang-orang musyrikin, mereka pada hakikatnya tidak mengingkari sifat baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sendiri menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul Allah, menyeru kepada tauhid dan melarang orang berbuat kesyirikan, menyembah berhala, patung-patung dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka itu terus terpecah belah terkait dengan urusan Nabi kita Muhammad SAW sampai datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan-keterangan yang nyata. Yang tadinya mereka bersatu, namun setelahnya mereka terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Al-bayyinah, kita tadi sudah terangkan, artinya bukti yang nyata, yang menjelaskan kebenaran. Ya kan? Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, al-bayyinah 'alal mudda'i. Orang yang mengajukan klaim, maka dia harus mendatangkan bayyinah, bukti yang nyata. Iya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Nah, sekarang bukti yang nyata itu apa? Nah, ternyata bukti yang nyata itu Allah terangkan dalam ayat yang kedua dari surat ini. Apa itu? Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Dialah Rasul utusan Allah yang membacakan kepada mereka suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Siapa ini? Rasul kita Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah katakan nabi itu yatslu, membacakan. Yang dibacakan apa? Al-Qur'an. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bukankah Rasul kita itu ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis? Ya kan? Tapi dalam ayat ini dikatakan yatslu, dia membacakan. Ya kan? Dalam ayat yang lain tegas Allah mengatakan bahwasanya Rasulun ummi, Rasul yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi kita Muhammad SAW lam yaktub wa lam yaqra. Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi disitulah mukjizatnya Nabi. Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi bisa mendatangkan ayat-ayat Al-Quran keluar dari lisan-lisan beliau. Ini para jamaah sekalian. Nah, kalau begitu apa maknanya yatslu di sini? Ulama mengatakan yatslu di sini membacakan, bukan membaca dengan melihat seperti ini, enggak. Tapi membaca an dhahril qalb, dari hafalan yang Allah Subhanahu wa taala telah ilhamkan kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau bacakan. Ya kan? Karena yang namanya membaca itu kan enggak harus melihat begini. Enggak harus begitu, ya kan? Ya, ketika misalnya kita membaca dalam surat Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tadi ngapain? Membaca atau tidak? Membaca kan? Saya lihat buku atau tidak? Tidak. Berarti membaca itu tidak harus melihat. Nah, sama di sini. Jadi jangan sampai salah sangka. Di sini Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW yatslu suhufan mutahharah. Dia membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Beliau bacakan sesuai dengan apa yang Allah ilhamkan, wahyukan ke dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran dijadikan sebagai kitab yang disucikan oleh Allah. Suci mushafnya dan suci pula kandungan yang ada di dalamnya, isinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sucikan dari apa? Dari aib, dari kekurangan, dari penambahan. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah isi Al-Quran. Allah tantang dalam Quran. Siapa yang bisa merubah atau menambah satu huruf saja dalam Quran, dia tidak akan bisa melakukan penambahan itu. Kenapa? Yang jaga bukan manusia, Pak. Yang jaga pemilik Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Quran itu, kata Allah, dan kami pula yang akan menjaganya. Makanya akidah umat Islam dari dulu sampai sekarang, Quran itu tidak mungkin mengalami perubahan. Quran yang ada di tangan kita ini tidak mungkin ada pengurangan. Lengkap 30 juz. Kalau ada yang mengatakan masih ada 10 juz Ustadz yang kurang. Sebenarnya Quran kita ini 40 juz. 10 juznya itu yang masih dirahasiakan. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Ya, Quran kita lengkap 30 juz dan tidak mengalami pengurangan dan penambahan. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita agama yang terjaga. Sebab kalau misalnya ada pengurangan atau ada penambahan, tidak lagi dinamakan kitab suci dia. Ya kan? Kitab suci terjaga isinya. Tidak ada aib di dalamnya dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Afala yatadabbarunal Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Quran? Andaikan Quran itu turun dari selain Allah,
pasti kau dapatkan di dalamnya terdapat perselisihan yang sangat banyak. Dalam Quran tak mungkin ada perselisihan, Pak. Kalau kita mungkin lihat ada ayat semacam ayat yang kontradiksi, ya, bertentangan, maka ilmu kita belum sampai di situ. Para ulama tafsir menyebutkan, oh ayat ini tidak bertentangan. Nah, contoh, sekadar contoh saja. Ada dalam Quran dikatakan, Allah berfirman terhadap Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, kepada orang yang kau cintai. Allah lah yang memberi hidayah itu. Tapi dalam ayat yang lain Allah katakan apa? Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Muhammad, kau telah memberi hidayah kepada manusia menuju jalan yang lurus. Pertanyaannya, Nabi kita Muhammad SAW ini sebenarnya bisa memberi hidayah atau tidak? Dalam ayat yang pertama, Allah katakan Nabi itu tidak bisa memberi hidayah. Tapi dalam ayat yang kedua Allah katakan Nabi itu bisa memberi hidayah. Yang benar Nabi memberi hidayah atau tidak bisa memberi hidayah? Ini kan seakan-akan bertentangan, tapi hakikatnya tak bertentangan. Ayat yang pertama yang mengatakan kau wahai Muhammad tak bisa memberi hidayah, maksudnya hidayah taufik. Karena itu haknya Allah. Makanya Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Ya kan? Tetap meninggal di atas kekafirannya. Nah, sementara ayat yang mengatakan engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus, kata ulama, hidayah di sini maknanya hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah membimbing manusia, mengarahkan orang. Itu hidayah juga namanya. Hidayah kan itu artinya petunjuk, menunjuki orang. Ya. Orang itu ditunjuki, dijelaskan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ya kan? Tapi ketika kita menjelaskan itu hidayah, ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut. Nah, seperti itulah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Al-Qur'an, kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dia merupakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Ya, makanya Al-Qur'an itu dikatakan mushaf. Mushaf Al-Qur'an, ya kan? Lembaran-lembaran. Mushaf itu artinya apa? Lembaran-lembaran ya yang di dalamnya berisi kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat yang ketiga Allah mengatakan fiha kutubun qayyimah. Di dalam Quran itu, yakni lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, di dalamnya ada kutubun qayyimah, kitab-kitab yang lurus. Maksudnya kata para ulama, di dalam Quran itu tertulis kalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang adil, yang bijaksana. Di dalamnya terdapat berita-berita yang jujur, yang benar, tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak datang padanya kebatilan. Tidak dari depan, tidak pula dari belakang. Dia diturunkan oleh Allah dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama mengatakan bahwa di dalam Quran itu terdapat kitab-kitab yang lurus. Kitab-kitab yang lurus tercakup di dalamnya kitab-kitab umat terdahulu. Makanya Quran merupakan kesimpulan dari apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di dalam Injil. Dan Quran itu yang menasikh kitab-kitab terdahulu. Sementara kitab terdahulu mansukhah, terhapus hukumnya. Nah, sehingga tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mempelajarinya. Kenapa? Sudah ada di dalam Quran.
Sudah ada di dalam Quran. Makanya pernah disebutkan dalam suatu riwayat, Pak. Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi tanya, Umar, apa itu? Lembaran apa itu? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ini Taurat. Rasulullah SAW marah. Ya, wahai Umar, seandainya Musa hidup saat ini, tidak ada kebolehan bagi dia kecuali harus mengikuti saya. Demi Allah, walladzi nafsi biyadih, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasrani, thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku berada di tangannya, wahai Umar, tidaklah mendengar saya diutus, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian mereka tidak beriman dengan yang aku bawa, kecuali ia termasuk dari penghuni neraka. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah menjelaskan bahwa di dalam Quran terdapat kitab-kitab yang lurus. Masuk di dalamnya Taurat, masuk di dalamnya Zabur, masuk di dalamnya Injil. Karena itu adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasul Allah. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian ada suhufnya Ibrahim, ada suhufnya Musa. Semuanya kitab suci Allah. Nah tersimpulkan di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Taib. Sebagian ulama tafsir juga mengatakan fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran Quran itu ada kitab-kitab yang lurus. Maksudnya di dalamnya terdapat berbagai macam penjelasan berupa tauhid, kisah-kisah umat-umat terdahulu, ya, nasihat-nasihat, hukum-hukum syariat. Nah, itu di dalam Quran. Beraneka ragam Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Makanya Quran itu tibyanan likulli syai', ayatun bayyinatun. Ayat-ayat yang terang benderang. Tibyan, penjelas segala sesuatu. Nah, itu semuanya ada di dalam Quran. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang keempat, Allah katakan, "Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba." Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab. Menunjukkan apa? Setelah datang Nabi, mereka hakikatnya terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Tidaklah hal tersebut terjadi kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas itu. Padahal di awal ayat kan mereka sudah menyatakan diri, kami tetap akan berada di atas agama kami tetap akan berada di atas kekafiran kami sampai datang al-bayyinah. Nah, ternyata tidak seluruhnya mereka teguh di atas ucapannya tersebut. Ada yang teguh. Nah, yang teguh ini apa? Merekalah yang meninggalkan agama mereka, kekafiran mereka, menuju kepada Islam. Ya, makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, ada dari kalangan umat Yahudi yang menerima Islam. Ya, di antara mereka ada yang menolak. Demikian pula dari umat Nasara, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang kafir. Nah, inilah maksud dari ayat ini. Mereka terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Itu tidaklah terjadi kecuali setelah datang kepada mereka Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya mereka ahlul kitab orang-orang yang suka berpecah belah. Makanya kita umat Islam dilarang untuk seperti itu. Allah berfirman dalam Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifat mereka? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yang mereka itu suka berpecah belah di dalam agama mereka sehingga muncullah kelompok-kelompok, sekte-sekte, partai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok, tiap hizb, tiap sekte, tiap partai merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini perpecahan yang tercela yang seperti ini. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, Allah ingatkan,
Umat Islam itu harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, jangan pernah berpecah belah. Kenapa? Karena berpecah belah itu yang akan membuat umat Islam menjadi lemah. Tapi ingat Pak, persatuan yang hakiki, persatuan yang diinginkan oleh Allah, persatuan di atas agama yang hak. Persatuan di atas Quran dan hadis Nabi. Persatuan di atas kebenaran. Jadi bukan sekedar bersatu, tapi hatinya berpecah belah. Anda seperti itu persatuan yang diinginkan. Ya. Persatuan di atas Quran dan hadis, di atas kebenaran. Kalau cuman bersatu, Yahudi juga bersatu, Pak. Disebutkan dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau menyangka mereka itu bersatu, Yahudi itu, padahal justru mereka berpecah belah. Hati mereka, akidah mereka berpecah belah. Tidak mungkin bersatu kalau akidahnya amburadul. Kalau akidahnya yang satu mengatakan hanya Allah yang disembah, sementara yang lain mengatakan boleh juga menyembah selain Allah. Tidak mungkin ada bersatuan, Pak. Makanya Nabi kita Muhammad itu dikatakan sebagai pemecah belah. Ya kan? Nabi dikatakan sebagai pemecah belah. Maksudnya pemecah belah apa? Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad itu katanya pemecah belah manusia, memecah antara yang beriman dengan yang kafir. Tidak mungkin bisa bersatu. Ya kan? Quran diturunkan oleh Allah sebagai apa? Furqan. Furqan itu apa artinya? Yang memecah, yang memisah, membedakan antara keimanan dengan kekafiran. Jadi tidak mungkin ada persatuan, ya, persatuan yang satu beriman, yang satu kafir, tidak mungkin. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada ayat yang kelima Allah mengatakan wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintah. Tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Wa yuqimus shalah, taib hunafa'a, itulah agama yang lurus. Untuk menjalankan, menegakkan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, tegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, tunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Taib. Pada ayat yang kelima ini Allah mengatakan bahwa manusia ini tidaklah diperintah oleh Allah, menunjukkan agama kita dibangun di atas perintah. Ada perintah, ada larangan. Illa, kecuali liya'budullah, untuk beribadah hanya kepada Allah mukhlisin, dengan mengikhlaskan lahu, kepadanya ad-din. Ad-din di sini bermakna ibadah. Ad-din dalam bahasa syariat itu ada beberapa makna. Din bisa bermakna agama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah, din yang diridhoi di sisi Allah cuman Islam. Din juga bisa bermakna hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Din juga bisa bermakna ibadah. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, lihat. Ini dasarnya agama kita. Agama yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Baru setelahnya disebutkan amalan. Ya kan? Baru setelahnya disebutkan amalan. Karena amalan tidak mungkin ada artinya tanpa keikhlasan. Makanya rukun dasarnya amalan adalah ikhlas. Orang yang beramal tanpa ikhlas percuma amalannya. Makanya disebutkan dulu dasarnya dulu. Mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan ketaatan dan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru disebut amalan. Wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat. Ya. Nah, di sini Allah bahasakan salat itu dengan iqamah. Jadi yang namanya salat mesti ditegakkan. Karena salat tidak sekedar asal salat. Tidak sekedar asal salat, harus ada penegakan. Makanya di dalamnya ada syarat, di dalamnya ada rukun, di dalamnya ada kewajiban, di dalamnya ada penyempurna dari sunnah-sunnahnya. Nah, itulah yang kita mau tegakkan. Jadi orang yang sholat artinya menegakkan syarat-syarat sholat.
Orang yang sholat artinya orang yang menegakkan rukun-rukun sholat. Orang yang sholat artinya orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Dan dia sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Nah, sholat ini ibadah yang teragung. Bagaimana tidak? Allah jadikan turunnya syariat sholat sebagai peristiwa yang bersejarah. Yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu ibadah, Pak, yang dengannya Allah khususkan ibadah itu, langsung Allah Isra Mi'rajkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi berjumpa dengan Allah. Nabi diperintahkan oleh Allah dengan wahyunya, yang paling besarnya adalah solat 5 waktu. Tanpa melalui perantaraan Jibril langsung. Makanya kewajiban pertama, ibadah yang paling utama, yang tidak ada lagi di atasnya keutamaan yang lebih besar kecuali solat. Solat ini yang paling utama. Tentunya dengan makna solat yang sesungguhnya. Solat dengan makna apa? Solat itu secara bahasa doa, Pak. Secara istilah beribadah kepada Allah dengan ucapan perbuatan yang dimaklumi. Muftatahatan bit takbir wa muhtatamatan bit taslim. Dibuka salat itu dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ma'an niyah, harus disertai dengan niat, dan itu dikerjakan dengan rukun dan syarat-syaratnya. Baru datang setelahnya digandengkan wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itulah agama yang lurus. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, sampai di sini dulu. Ya, kita masih 5 ayat. Naam, insyaallah taala, karena terlalu panjang ayatnya, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dari ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ayat-ayat Qur'annya dan menjadikan hati kita terang benderang dengan sinaran ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari mereka-mereka yang senang membaca, mentadabburi, dan mengamalkan isi kandungan Qur'an. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.